Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kembali lagi bersama Ibu dalam pelajaran fikih. Di semester 2 ini kita memasuki bab 3, yaitu muamalah di luar jual beli. Oke, langsung saja ya. Kalian buka buku paket kalian masing-masing di bab 3. Nah, terus langsung di halaman 69. Oke. Nah, di sini ada pinjam meminjam. Ini transaksi di luar jual beli ya, muamalah di luar jual beli. Oke, yang pertama kita bahas yaitu pinjam meminjam atau ariyah. Nah, oke, yang pertama kita bahas pengertiannya dan hukum pinjam meminjam ya. Menurut bahasa, ariyah artinya pergi dan datang dengan cepat. Secara istilah, ariyah pinjam meminjam adalah nama barang pinjaman atau nama suatu akad yang berupa memberikan wewenang untuk mengambil manfaatnya dalam keadaan masih tetap barangnya untuk dikembalikan lagi. Nah, bisa kalian lihat di dalam buku paket kalian. Di sini pinjam meminjam adalah memberikan manfaat ya, manfaat suatu barang kepada seseorang dengan tidak merusaknya dan dikembalikan pada waktu yang disepakati berdua. Nah, pinjam meminjam terjadi karena adanya sebagian masyarakat yang memerlukan sesuatu, sedangkan dirinya tidak memiliki sesuatu yang diperlukan tersebut. Pihak yang memerlukan sesuatu mengadakan pembicaraan dengan pihak yang memiliki sesuatu. Jadi sebelum pinjam meminjam itu ada akadnya ya, antara yang membutuhkan dan yang mempunyai. Nah, kemudian terjadilah peristiwa pinjam meminjam. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, pinjam meminjam sangat diperlukan, terutama di masyarakat pedesaan yang masih kuat paguyubannya atau gotong royongnya ya, seperti dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2. Kalian bisa lihat Al-Quran. Nah, di situ tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Oke. Next ke hukum pinjam meminjam. Jadi hukum asal pinjam meminjam ini adalah sunnah, sama dengan hukum tolong menolong. Nah, dari hukum sunnah, hukum pinjam meminjam dapat menjadi wajib dan dapat pula menjadi haram. Meminjamkan sesuatu menjadi wajib apabila keadaannya mengharuskan ya. Seperti contohnya, pinjam meminjam yang hukumnya wajib adalah meminjamkan uang untuk biaya berobat bagi orang sakit yang terancam mati jika tidak segera berobat. Jadi dalam keadaan urgent ya. Kemudian yang kedua, meminjamkan kendaraan. Ya, meminjamkan kendaraan, misalkan tetangganya tuh sudah sekarat, terkena serangan jantung, tetapi dia tidak punya mobil, tapi kalian punya mobil. Nah, itu wajib hukumnya untuk meminjamkan. Kemudian meminjamkan menjadi haram hukumnya apabila barang yang dipinjamkan untuk berbuat maksiat. Nah, kan seperti meminjam motor untuk nyopet, terus lagi meminjam rumah kosong untuk berjudi dan minum-minuman keras dan lain-lain. Nah, di sini suatu yang dipinjam adalah harus sesuatu yang mubah diperbolehkan. Jika mu'ir, pihak yang meminjamkan mensyaratkan bahwa musta'ir, peminjam, berkewajiban mengganti barang yang dipinjam jika ia merusaknya, maka musta'ir wajib menggantinya. Jadi ketika akad dilaksanakan sebelum terjadinya pinjam meminjam, si mu'ir, pihak yang meminjamkan, memberikan syarat, nih saya pinjemin buku, tapi kalau misalkan rusak nanti bukunya pada saat kamu kembalikan, kamu harus menggantinya. Nah, itu harus diganti ya ketika nanti dikembalikan dalam keadaan rusak. Kemudian yang ketiga, musta'ir, peminjam harus menanggung biaya pengangkutan barang pinjaman ketika ia mengembalikannya kepada mu'ir jika barang pinjaman tersebut tidak bisa diangkut kecuali oleh kuli pengangkut atau dengan yang lainnya. Misalkan pinjamnya jarak jauh gitu kan,
saya minjem ini dong, yang satu temennya ada di Kalimantan, yang satu ada di Bekasi, pakai ongkir. Nah, ongkir itu harus ditanggung oleh si mustair atau peminjam. Oke, next. Kita lanjut ke rukun dan syarat pinjam meminjam ya. Di sini rukun meminjam berarti bagian pokok dari pinjam meminjam itu sendiri. Apabila kurang salah satu rukun saja, niscaya tidak terjadi pinjam meminjam. Jadi kalau kurang salah satu, tidak akan terjadi transaksi pinjam meminjamnya. Nah, di sini mu'ir, orang yang meminjamkan, disyaratkan ya berhak berbuat kebaikan sekehendaknya tanpa ada yang memaksa. Barang yang dipinjamkan itu adalah milik mu'ir, orang yang meminjamkan. Terus mustair, orang yang meminjam, disyaratkan. Yang pertama itu orang yang berhak menerima kebaikan dengan sekehendaknya sendiri. Mustair berhak mengambil manfaat atas pinjaman itu dan tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamnya itu kepada orang lain. Jadi ketika kita minjam, tidak boleh dipinjamkan lagi kecuali dengan izin si mu'ir atau yang mempunyai barang ya. Nah, di sini dilihat buku paket kalian halaman 70. Rukun dan syarat dalam pinjam meminjam meliputi pihak yang meminjamkan peminjam, barang yang dipinjamkan, dan ikrar pinjam meminjam. Yang pertama yang meminjamkan disyaratkan nih kan, sama ya, benar-benar memiliki atau pemilik ya, benar-benar pemilik barang yang dipinjamkan, si mu'ir nih berhak berbuat kebaikan sekehendaknya. Peminjam disyaratkan mampu berbuat kebaikan, mengambil manfaat ya. Jadi berhak mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan, berusaha agar barang yang dipinjam tidak rusak. Barang yang dipinjam disyaratkan harus benar-benar ada manfaatnya, bersifat tidak rusak saat diambil manfaatnya. Makanan tidak boleh dipinjamkan. Kalau makanan itu kan habis manfaatnya ketika dipinjamkan. Saya minjem bala-bala dong gitu. Nah, ketika dipinjam bala-balanya dimakan habis manfaatnya, tidak bisa dikembalikan. Jadi itu tidak boleh dipinjamkan. Yang boleh dipinjamkan itu yang tidak habis manfaatnya, seperti buku misalkan ya, pulpen juga bisa habis manfaatnya, tapi bisa kalau misalkan pinjamnya sebentar dan tidak dihabiskan manfaatnya, kembalikan kembali ya. Oke. Lanjut di sini mu'ar ya, barang yang dipinjamkan ya, seperti di buku paket itu benar-benar ada manfaatnya ya. Barang yang dipinjamkan harus benar-benar ada manfaatnya. Kemudian adanya ijab dan qabul, ikrar ya, pernyataan peminjam dan yang meminjamkan. Di sini di buku paket kalian bisa dilihat contoh ikrar. Peminjam mengatakan kepada pemilik motor, "Hai Fulan, bolehkah aku meminjam sepeda motormu untuk membeli obat?" Nah, pemilik sepeda motor menjawab, "Boleh." "Baiklah, tetapi jangan lewat 1 jam karena saya juga mau pergi." Jadi dalam ikrar di situ tidak boleh lewat dari 1 jam. Kalau misalkan sekiranya lebih dari 1 jam akan perginya, lebih baik jangan meminjam ya. Kemudian lanjut. Ya, di sini ada qard, hutang piutang ya. Oke, di sini ada hikmah ketentuan pinjam meminjam dalam buku paket, kalian bisa baca hikmahnya di halaman 71. Ibu loncat saja langsung ke utang piutang ya. Nah, di sini ada di bagian B ada utang piutang, ada gadai dan bor. Jadi kita bahas yang pertama yaitu hutang piutang. Hutang piutang. Oke, pengertian dan hukum qard atau hutang piutang. Menurut bahasa qard berarti potongan. Menurut istilah ilmu fikih adalah harta yang dipinjamkan seorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan. Hukum qard adalah sunnah bagi yang meminjamkan mukrid karena merupakan bentuk tolong-menolong dan kemudahan bagi orang yang dalam kesusahan. Jadi kalau pinjam meminjam tadi itu bentuknya barang, kalau hutang piutang sama ya, pinjam meminjam tapi dalam bentuk uang. Oke, syarat-syarat qard. Besarnya qard harus diketahui takaran, timbangan atau jumlahnya. Di
sifat qard dan jatuh temponya harus diketahui jika hewan diketahui usianya. Orang yang meminjamkan muqrid ya, orang yang meminjamkan itu namanya muqrid adalah orang yang berakal sehat dan mampu atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman. Oke. Sini hukum hutang piutang itu di sini dalam buku paket memberi hutang pada saat orang memerlukannya merupakan suatu perbuatan yang terpuji dan berpahala. Mubah ya. Hutang piutang itu mubah. Sama seperti pinjam meminjam. Hukum asalnya itu mubah. Jadi sama dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2. Seperti tolong menolong. Oke, manfaat dan hikmah qard. Yang terakhir kita bahas meringankan beban orang lain yang sangat membutuhkan uang, saling menolong antara sesama, melonggarkan kesempitan pada hari kiamat. Allah akan menolongnya dalam kesulitan selama hamba itu menolong saudaranya, dilipat gandakan pahala atas perbuatannya memberikan pinjaman pada orang muslim. Jadi Allah itu menjanjikan apabila kamu meringankan beban saudaramu maka akan kuringankan juga bebanmu kemudian hari itu ya. Jadi saling tolong menolong. Oke, sekian untuk hari ini dalam bab 3 cukup ya, kita bahas pinjam meminjam dan hutang piutang. Minggu depan kita akan bahas tentang gadai. Apa itu gadai ya? Pengertian gadai, hukum gadai, kemudian dan seterusnya. Ada bor, apa itu bor? Mungkin kalian baru dengar ya. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.